Hello, welcome to PNY. Halo semua teman-teman, perkenalkan saya Anas Budiman, saya perwakilan dari country di Indonesia. Kebenaran sekarang kita lagi ada di Computex di 2025 dan kita ada di boothnya PNY kali ini, di PNY Technologies pastinya ya, karena kebetulan saya sendiri dari PNY gitu. Jadi intinya untuk di 2025 ini kita banyak barang-barang baru, banyak produk-produk baru, kemudian ada inovasi-inovasi baru, nggak hanya untuk di gaming aja, tapi kita juga masuk ke ranah untuk kreator, kemudian untuk ranah kreasi untuk AI generation, untuk image generation, ataupun untuk kreator secara pada umumnya, misalnya streaming dan lain sebagainya gitu. Dan pastinya untuk produk-produk lineup kita, mostly kita memang bergerak di graphics card, khususnya untuk di NVIDIA GeForce. Kemudian kita juga ada solusi untuk storage, untuk SSD, kemudian untuk DRAM juga atau memori RAM. Kemudian untuk solusi mobile kita juga ada untuk USB flash drive atau flash disk, kita sering kenalnya di Indonesia kan ya. Dan juga untuk storage untuk solusi mobile yaitu micro SD. Oke, kemudian ini lineup terbarunya kita nih, seperti yang mungkin teman-teman udah tahu juga, paling baru dari NVIDIA saat ini adalah seri 50 series, 50 series. Dan yang paling menarik dari saya sendiri, yang paling menarik itu yang paling terbaru yaitu seri 5060 yang kemarin itu mungkin baru rilis kemarin ya, baru diumumkan ya dari NVIDIA sendiri, dari Papa Jensen Huang gitu kan. Jadi ini salah satu lineup 5060 kita yang terbaru 5060, di mana ini kalau teman-teman bisa lihat, ini salah satu saat ini merupakan GPU 5060 5060 yang paling compact saat ini. Kalau nggak salah besarnya itu hanya sekitar 20 cm, sekitar 19 sampai 20 cm. Jadi ini merupakan salah satu GPU 5060 yang paling compact saat ini, oke? Meskipun bukan low profile, bukan yang kecil seperti itu atau tipis, tapi ini akan mostly 90 sampai dengan 95% pasti akan muat di casing-casing ITX ya. Jadi untuk build ITX yang kecil-kecil atau casing mini-mini ini cocok banget gitu. Kemudian selain itu 5060 juga kita ada dual fan seperti biasa 5060 Ti. Kemudian kita naik ke yang seri yang mungkin paling best seller saat ini di Indonesia ya, dan di beberapa negara lain tentunya juga, yaitu ada 5070 dan 5070, dan kita juga ada 5070 Ti. Dan yang menarik dari semua yang lineup yang seperti ini merupakan lineup yang tanpa RGB. Jadi kalau teman-teman misalnya nggak terlalu prefer casing PC-nya itu rame-rame, warnanya banyak, kemudian misalnya atau casingnya tertutup dan nggak butuh lampu-lampu nyala, nggak butuh RGB nyala karena casingnya tertutup, dan pastinya juga harganya akan sedikit lebih terjangkau. Nah ini varian yang cocok gitu kan. Dan ini ada yang kita tawarkan, ada yang dari seri OC yang overclock maupun yang non OC gitu kan. Dan kalau yang di sini semuanya yang varian dari 5070 Ti sampai dengan 5090 dan 50 juga ada. Jadi kalau teman-teman lihat di sini semuanya variannya itu RGB. Jadi kalau untuk PNY sendiri graphics card-nya itu sih sebenarnya simple aja. Secara produk kategori kita itu simple. Jadi kita cuma ada dua, yang RGB dan yang non RGB. Dan dari kedua kategori itu kita pun pisahkan lagi, yang OC dan yang non OC. As simple as that, gitu kan. Jadi kalau selain dari itu juga yang kedua, yang paling penting dari PNY sendiri untuk teman-teman. Jadi kalau dari PNY sendiri, karena kita merupakan partner, premier partner dari NVIDIA sendiri itu sejak 2006. Jadi yang membedakan PNY itu dibandingkan dengan pabrikan yang lain, dari vendor-vendor yang lain adalah semua dari desain, khususnya untuk dari internalnya, jadi seperti heatsink, kemudian vapor chamber, kemudian pastinya selain dari chipset itu sendiri, itu semuanya mengikuti standar referensi atau standar foundersnya dari NVIDIA. Itu yang paling membedakan kita. Jadi kalau misalnya dilihat dari desainnya, mungkin
kalau teman-teman lihat dari heatsinknya itu, kalau dilihat secara komparasinya dengan Founders Edition-nya Nvidia, itu mirip banget, dan bahkan bukan mirip banget, tapi bisa dibilang identik 99,99%, karena kita mengikuti semuanya standar Nvidia. Dan itu yang menyebabkan pertama, semua komponennya itu mengikuti standar Nvidia, baik dari heatsinknya, kemudian pemilihan komponennya, baik itu covernya, kemudian RAM-nya juga yang dipakai gitu kan, kemudian dari choke-nya, kemudian dari kapasitornya, semuanya itu ngikutin semua dari standar Nvidia. Dan itu yang juga yang kedua menyebabkan kualitasnya itu berbeda dibandingkan dengan yang lain. Kenapa? Karena kita mengikuti semua standar Nvidia, dan itu menyebabkan, ya kalau bisa dibilang, kita dibilang barang elektronik pasti akan ada error rate. Dan itu yang menyebabkan juga karena kita semuanya mengikuti standar Nvidia, error rate-nya kita di PNY sendiri itu kecil banget, sangat-sangat kecil, karena semuanya mengikuti standar dari Nvidia. Jadi itu sih untuk lineup untuk dari GPU-nya. Oke, teman-teman, nah ini salah satu display demo PC kita di PNY di Computex 2025 saat ini. Jadi ini ada satu buah PC yang kita kebetulan kerjasama dengan Thermaltake, di mana kita ada modded case. Kalau teman-teman bisa lihat di sini, jadi temanya unik banget. Jadi ini seperti ada karakter kartun anime yang kecil, tapi dia lagi bawa backpack, tapi backpack itu PC. Jadi ini kita kerjasama bareng dengan Thermaltake. Nah di sini demo display unitnya itu kebetulan kita menggunakan game Half-Life 2. Jadi kalau teman-teman yang main Steam pasti tahu ya Half-Life 2. Game yang udah lama, tapi saat ini kita memainkan versi yang remastered dengan RTX, pastinya dari Nvidia gitu kan. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini, gambarnya ini crisp banget, bener-bener fidelity-nya tuh top notch banget, luar biasa banget. Kenapa? Karena sudah ditenagai oleh RTX Nvidia GeForce gitu kan. Jadi kalau Half-Life 2 ya mungkin kita tahu udah lama banget rilisnya, tapi dengan ada remasternya ini Half-Life 2, jadi teman-teman bisa lihat di sini detail banget. Jadi ini mungkin kalau teman-teman bisa kelihatan, ini bentuknya jeans ya, gambar yang terlihat, dan jadi gambarnya fidelity-nya itu crisp banget gitu kan. Jadi ini salah satu demo display PC kita, dan ini dimainkan di monitor dengan spesifikasi eSport dari LC, ini 144 Hz. Jadi benar-benar crisp banget. Yang kita pakai di sini itu PNY GeForce 5070 yang seri ARGB FX kita. Kemudian dengan SSD-nya itu menggunakan Gen 5 yang terbaru dari kita juga, yaitu seri PNY CS2150. Jadi ini merupakan salah satu entry level dari SSD kita untuk Gen 5 saat ini. Jadi mungkin sebenarnya sudah masuk, mungkin sekarang di bulan Mei, kemungkinan besar itu akan masuk di bulan Juni atau Juli. Mungkin harusnya sudah tersedia di Indonesia. Oke teman-teman, nah sekarang kita berada di bagian paling depan dari boothnya PNY nih di Computex 2025. Jadi kalau teman-teman lihat di sini mungkin ada yang shiny ala-ala glass, ala-ala mirror seperti itu. Jadi ini kita dari PNY kita membuat ini sebagai untuk merayakan Computex 2025, dan yang saat ini kita ada di booth ini juga kita merayakan 40 tahun PNY saat ini. PNY Technologies, yaitu dimana kita sendiri sudah berdiri dari 40 tahun yang lalu. Jadi tahun ini 2025 kita merayakan 40 tahun PNY. Jadi PNY 40 tahun mungkin berarti berdirinya 1985 ya. Jadi udah cukup lama. Kalau teman-teman yang belum tahu tentang PNY juga. Jadi ini ada seri GeForce RTX 5090 dan 5080. Jadi kita buat ini untuk commemorate 40 years dari PNY sendiri, dan khusus untuk Computex 2025 ini. Jadi ini merupakan salah satu koleksi one off dari 5090 dan 5080. Jadi ini eksklusif, hanya ada di Computex saat ini. Jadi kalau saya nggak salah mungkin hanya ada sekitar 2-3 unit. Dan untuk rencana dijualnya sendiri belum tahu, tapi kita akan coba collect feedback. Jadi kalau kemungkinan akan ada untuk bisa dijual dan bisa dibeli sama teman-teman sekalian, mungkin kita akan bisa pertimbangkan gitu. Tapi kalau teman-teman bisa lihat sendiri, ini bahannya berlapiskan chrome. All of it is chrome gitu. Jadi termasuk sampai ke heatsingnya juga. Kecuali mungkin choke sama kapasitor ya, karena kalau nanti jadi panas gitu kan. Jadi desainnya keren banget.
teman-teman bisa lihat di sini. Ini untuk 5090 dan untuk yang di sini itu seri 5080-nya. Oke, teman-teman. Nah, sekarang kita lagi ada di booth PNY tetap, tapi ini di sesi bagian khusus untuk Nvidia stuff. Jadi untuk produk-produk Nvidia yang terutama untuk fitur-fitur yang eksklusif dari Nvidia kita ada di sini. Nah, saat ini kita lagi ada di PC gamingnya, collab antara PNY dan Nvidia juga, spesifik dari dengan Nvidia, di mana saat ini kita lagi ada demo game Doom yang terbaru, Dark of Ages. Dark of Ages. Jadi di sini yang memanfaatkan teknologi dari Nvidia yaitu DLSS 4. Jadi teman-teman mungkin udah tahu. Jadi di sini menggunakan monitornya itu yang 240 Hz. Jadi teman-teman mungkin bisa lihat di sini, ini sangat-sangat smooth banget karena menggunakan teknologi DLSS 4 dari Nvidia gitu kan. Jadi ini merupakan salah satu game yang paling hot saat ini dan juga game yang bisa dibilang berat juga ya untuk di PC gaming. Tapi semuanya kebetulan dengan DLSS 4 dari Nvidia dan juga berkat dari kartu grafis dari PNY, jadi ini frame rate tuh mulus banget. Jadi untuk saat ini lagi menggunakan Nvidia 5090 juga gitu. Jadi ini untuk dari sesi gamingnya, dan untuk yang di sini kalau teman-teman lihat di sini ini untuk kreator atau untuk teman-teman yang mau berkreasi. Jadi kalau teman-teman yang sering lihat gambar-gambar seperti ini, nah ini kita menggunakan Blender. Jadi teman-teman selain dari gaming juga, tapi kita tahu juga untuk Nvidia pasti mengerti banget tentang kreator, bagaimana kreator bekerja, kemudian apa yang kreator butuhkan. Nah, jadi untuk para kreator sendiri dari Nvidia sendiri ini udah bisa digunakan khusus untuk Blender dan sesuai dengan kebutuhannya juga, terutama untuk dari seri RTX yang paling tinggi yaitu 5090 sekarang dengan 32 GB untuk VRAM-nya. Jadi ini akan sangat membantu sekali, terutama untuk kebutuhan kreator teman-teman yang menggunakan CUDA cores atau CUDA cores-nya itu yang intensif seperti itu. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ini menggunakan seri yang tertingginya dari Nvidia saat ini secara chipset, dan dari produk lain SKU kita dari PNY saat ini yaitu RTX 5090 Epix X. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ini menggunakan RGB-nya seperti itu gitu kan. Dan untuk dari SSD-nya dan dari RAM-nya juga menggunakan dari PNY juga. Ini menggunakan RAM-nya itu DDR5 dengan speed 6000 MHz, dan kemudian untuk SSD-nya juga menggunakan CS2150 yaitu solusi Gen 5 dari PNY juga seperti itu. Dan pastinya selain dari sisi kreator maupun untuk gaming, semuanya dari PNY sendiri itu kita sudah mengcover semuanya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir untuk apakah satu brand ini atau satu SKU ini itu bisa memenuhi kebutuhan semua teman-teman di dalam satu produk aja. Oke, nah teman-teman sekarang kita ada di khusus untuk di display demo unit table-nya untuk game terbaru dari Doom yaitu Dark of Ages yang baru aja rilis kemarin kan. Jadi saat ini di Computex 2025 di Taiwan saat ini kita lagi ada challenge nih di booth PNY. Jadi kita ada survival challenge di mana kita melakukan perlombaan mini turnamen seperti itu untuk bisa melakukan menaklukkan bos-bos di Doom Dark of Ages. Jadi semacam speedrun seperti itu untuk melawan bos-bos yang ada di Doom ini, dengan hadiahnya itu satu unit RTX 5060 dari PNY gitu kan. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini, karena ini merupakan demo unit khusus dari Doom Dark of Ages yang memang kita bekerja sama secara eksklusif juga. Jadi teman-teman bisa lihat di sini aksennya ini ada main karakternya juga gitu kan, dan segala apa yang PC ini tawarkan semuanya berkaitan khusus erat dengan tema dari Doom Dark of Ages saat ini. Jadi kalau teman-teman pada saat lihat video ini tampilannya keren banget gitu kan, ada logonya, kemudian ada main karakternya, dan bahkan di sini sampai bagian IO-nya ini ada displaynya juga seperti itu, dan tema warnanya juga warna oranye, jadi ala-ala hell seperti itu ya kalau untuk Doom ciri khasnya. Oke, nah teman-teman kalau dari tadi kita ngelihatnya gaming aja ya, jadi sekarang kita beralih sedikit ke
sisi workstation gitu kan. Jadi untuk generasi untuk bekerja gitu kan. Kalau kreator ya pekerjaan juga, tapi mostly ya ada hubungannya dengan game juga ya, bermain misalnya streaming atau membuat generasi AI seperti itu, ataupun untuk generation untuk text menggunakan ChatGPT misalnya. Nah kalau ini pure untuk kerja, untuk workstation. Nah ini merupakan salah satu konsep dari PNY saat ini. Jadi kita ada yang namanya kita sebut sebagai PNY Fusebox. Nah ini merupakan salah satu konsep di mana untuk pekerjaan workstation yang membutuhkan portabilitas. Jadi ini merupakan salah satu kita sebutnya ini sebagai Fusebox container. Jadi kalau misalnya membutuhkan satu buah workhorse workstation yang bisa dibawa kemana-mana, memang kelihatan terlihat cukup besar, tapi kalau teman-teman bisa lihat di sini di bagian dalemannya, ini sebenarnya sudah menyerupai server grade. Tapi bedanya ini kita bisa bawa-bawa gitu. Dan ini solusinya masih menggunakan solusi yang bisa dibilang masih terjangkau atau consumer grade gitu. Jadi kalau misalnya workstation kita kenalnya professional workstation, kemudian untuk partsnya sendiri mungkin kalau Nvidia-nya nggak menggunakan GeForce lagi, tapi sudah menggunakan seri lineup Quadro seperti yang kita tahu seperti itu untuk lineup profesionalnya. Tapi ini masih menggunakan seri konsumernya seperti itu. Jadi ini merupakan konsep dari PNY sendiri yang bisa digunakan untuk berbagai macam pekerjaan. Untuk AI yang berat, untuk AI generation, jadi misalnya menggunakan multiple GPU, menggunakan NVLink, itu juga masih bisa digunakan di sini. Jadi merupakan salah satu konsep yang kemungkinan besar mungkin kita akan terapkan untuk ke seri AI PC-nya PNY sendiri yang akan kita luncurkan di bulan-bulan mendatang. Jadi ini merupakan salah satu konsep yang menarik sekali menurut saya pribadi, di mana kita bisa menggunakan untuk PC ini secara workstation ini bisa untuk pekerjaan, kemudian secara gaming sebenarnya juga masih bisa. Tapi all in all the concept is very cool in my opinion, dan secara company sendiri kita mengembrace apa yang kita bisa tawarkan di ranah AI, di ranah artificial intelligence. Dan untuk dari boxnya sendiri ini kita juga sudah berimajinasi kalau kita bisa akan membuat kontainer yang lebih kecil untuk portabilitas yang lebih baik juga untuk kedepannya. Oke, teman-teman, thank you banget udah berkunjung ke booth-nya Computex 2025, dan saya rasa apa yang menjadi kulminasi dari PNY teknologi selama 40 tahun terakhir ini semuanya sudah tersaji di Computex di tahun ini, di tahun 2025, dan kita sendiri dari PNY Technologies looking forward, kita excited banget apa yang akan terjadi untuk di dunia IT di 10 sampai dengan 20 tahun mendatang, dan bahkan sampai dengan 40 tahun mendatang di PNY Technologies. Oke teman-teman, thank you. Sekian itu aja. Sampai jumpa di Computex tahun depan.